Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Irene Dao dengan NIM 211 F10390 dari Prodi PLB kelas A6. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah studi pendidikan anak disabilitas tunalaras Bunda Sugihartatik SPD MPD, dan yang saya kasihi teman-teman seperjuangan di mana saja berada. Semoga kita semua selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan. Amin. Nah, pada bagian kali ini saya akan membahas mengenai tunalaras. Kita perlu dulu mengetahui bahwa tunalaras adalah individu yang mengalami hambatan dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial. Saya ulangi sekali lagi, tunalaras adalah individu yang mengalami hambatan dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial. Individu tunalaras biasanya menunjukkan perilaku yang menyimpang, tidak sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku di sekitarnya. Tunalaras dapat disebabkan karena faktor internal maupun faktor eksternal atau pengaruh dari lingkungan sekitarnya. Nah, kita ketahui bersama klasifikasi anak tunalaras. Nah, secara garis besar, anak tunalaras dapat diklasifikasikan menjadi anak yang mengalami kesukaran dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial, dan anak yang mengalami gangguan emosi. Nah, sehubungan dengan itu, para ahli William MC tahun 1975 mengemukakan kedua klasifikasi tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, anak yang mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial, the semi-socialized child. Anak yang termasuk dalam kelompok ini dapat mengadakan hubungan sosial tetapi terbatas pada lingkungan tertentu, misalnya keluarga dan kelompoknya. Nah, keadaan seperti ini datang dari lingkungan yang menganut norma-norma tersendiri, yang mana norma tersebut bertentangan dengan norma yang berlaku di masyarakat. Kemudian anak menjadi selalu merasa ada suatu masalah dengan lingkungan di luar kelompoknya. Kemudian children arrested at a primitive level of socialization, ya. Nah, ini anak pada kelompok ini dalam perkembangan sosialnya berhenti pada level atau tingkatan yang rendah. Mereka adalah anak yang tidak pernah mendapat bimbingan ke arah sikap sosial yang benar dan terlantar dari pendidikan, sehingga ia melakukan apa saja yang dikehendakinya. Hal ini disebabkan karena tidak adanya perhatian dari orang tua yang mengakibatkan perilaku anak di kelompok ini cenderung dikuasai oleh dorongan nafsu saja. Meskipun demikian, mereka masih dapat memberikan respons pada perlakuan yang ramah. Kemudian, children with minimum socialization capacity. Nah, anak kelompok ini tidak mempunyai kemampuan sama sekali untuk belajar sikap sosial. Nah, hal ini disebabkan oleh pembawaan atau kelainan, atau anak tidak pernah mengenal hubungan kasih sayang, sehingga anak pada golongan ini banyak bersikap apatis dan egois. Kemudian anak yang mengalami gangguan emosi yang terdiri dari
neurotic behavior. Anak pada kelompok ini masih bisa bergaul dengan orang lain, akan tetapi mereka mempunyai masalah pribadi yang tidak mampu diselesaikannya. Mereka sering dan mudah dihinggapi perasaan sakit hati, perasaan cemas, marah, agresif, dan perasaan bersalah. Nah, di samping itu, terkadang mereka melakukan tindakan lain seperti mencuri dan bermusuhan. Nah, anak seperti ini biasanya dapat dibantu dengan terapi seorang konselor. Keadaan neurotik ini biasanya disebabkan oleh sikap keluarga yang menolak atau sebaliknya terlalu memanjakan anak, serta pengaruh pendidikan, yaitu karena kesalahan pengajaran atau juga adanya kesulitan belajar yang berat. Kemudian children with psychotic process, anak pada kelompok ini mengalami gangguan yang paling berat sehingga memerlukan penanganan yang lebih luas. Mereka sering menyimpang dari kehidupan yang nyata, sudah tidak memiliki kesadaran diri, serta tidak memiliki identitas diri adanya. Ketidaksadaran ini disebabkan oleh gangguan pada sistem saraf sebagai akibat dari keracunan, misalnya minuman keras dan obat-obatan. Nah, lanjut. Kemudian faktor penyebab tunalares anak berkebutuhan khusus dan ciri-cirinya. Nah, penyebab tunalares anak berkebutuhan khusus pada umumnya terjadi karena mereka mengalami gangguan emosi dan penyimpangan tingkah laku. Anak berkebutuhan khusus tunalares ini tidak memiliki sikap dewasa, sering melakukan pelanggaran norma-norma sosial dengan frekuensi yang cukup besar, dan kurang memiliki rasa toleransi terhadap lingkungan sekitar. Nah, tunalares adalah gangguan atau kelainan tingkah laku seorang anak karena kurang dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan, keluarga, sekolah, dan masyarakat. Masyarakat lebih mengenal anak ini dengan sebutan anak nakal. Kemudian anak tunalares ini termasuk ke dalam anak berkebutuhan khusus, sehingga mereka memerlukan layanan pendidikan khusus untuk mengembangkan potensi seoptimal mungkin dan dapat hidup di tengah-tengah masyarakat dengan baik. Nah, faktor-faktor yang menyebabkan anak tunalares, yang pertama adalah faktor biologi. Nah, faktor biologi ini terjadi saya ulang sekali lagi, faktor biologi ini dapat terjadi ketika anak tersebut mengalami keadaan kurang gizi, mengidap penyakit psikotik dan trauma, atau karena disfungsi pada otak sehingga mengalami gangguan emosional. Kemudian faktor keluarga. Nah, hubungan anak dengan keluarga merupakan faktor terbesar yang berpengaruh terhadap perkembangan emosional anak. Tanpa disadari, hubungan dalam keluarga yang sifatnya interaksional dan transiksional sering menjadi penyebab utama permasalahan emosi dan perilaku pada anak. Kemudian faktor sekolah. Sekolah merupakan tempat pendidikan yang kedua bagi anak setelah keluarga. Nah, terkadang sebagian anak mengalami gangguan emosi dan perilaku ketika mereka mulai bersekolah.
Nah, gangguan emosional yang timbul dari sekolah bisa karena adanya sikap guru sebagai pendidik yang otoriter atau teman sekelas yang dapat memberi kontribusi terhadap permasalahan emosi dan perilaku sehingga mereka merasa tertekan. Selanjutnya, lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat yang negatif dan tempat di mana anak bergaul yang kurang baik juga dapat menyebabkan anak memiliki perilaku yang cenderung mengalami gangguan emosi dan perkembangan fisik dan mental yang terganggu. Kemudian adanya konflik dalam lingkungan pergaulan juga dapat timbul pada diri sendiri karena norma yang dianut di rumah atau keluarga bertentangan dengan norma dan kenyataan yang ada dalam masyarakat. Nah, selanjutnya karakteristik anak tunalaras. Yang pertama adalah karakteristik dari segi akademik. Nah, anak tunalaras umumnya tidak mencapai taraf yang diharapkan pada usia mentalnya. Nah, anak-anak ini jarang ditemukan yang memiliki prestasi akademisnya meningkat. Kemungkinan besar anak tunalaras ini memiliki nilai EQ keterbelakangan mental, serta ada juga yang memiliki kecerdasan sangat tinggi dalam nilai tes kecerdasannya. Kemudian kelainan perilaku mengakibatkan penyesuaian sosial dan sekolah yang buruk. Akibatnya dalam belajarnya memperlihatkan ciri-ciri sebagai berikut. Mungkin hasil belajarnya di bawah rata-rata, ya, sering berurusan dengan BK, ya, bimbingan konseling, karena adanya masalah yang ditimbulkan. Kemudian tidak naik kelas, kemudian sering membolos, kemudian sering melakukan pelanggaran baik di sekolah maupun di masyarakat. Kemudian karakteristik sosial atau emosional. Yang pertama itu adalah karakter sosial. Karakteristik sosial ini terlihat pada saat anak berinteraksi dengan lingkungan sekitar yang dapat terlihat dari perilaku berikut. Yang pertama, tidak diterima oleh masyarakat biasanya karena mengganggu, melanggar norma budaya, melanggar aturan keluarga dan sekolah. Kemudian bersikap agresif, yaitu tidak mengikuti aturan, mempunyai sikap membangkang atau menantang dan tidak dapat bekerja sama. Kemudian karakteristik emosional. Nah, seseorang tunalaras memiliki karakteristik emosional atau berapi-api dan tidak terkontrol, ya. Berikut ini adalah karakter emosional dapat terlihat dari perilaku. Yang pertama, hal-hal yang menimbulkan penderitaan bagi anak, misalnya tekanan batin dan rasa. Kemudian ditandai dengan rasa gelisah, rasa malu, rendah diri, ketakutan, dan sifat perasa atau sensitif. Nah, selanjutnya karakteristik fisik atau kesehatan. Nah, anak tunalaras ini pada umumnya merasa adanya yang tidak beres dengan kondisi jasmaninya. Mereka mudah merasa cemas, merasa sakit, pola makan tidak teratur, gangguan tidur, tidak tenang, bahkan mudah mengalami kecelakaan. Nah, sedangkan faktor lain berupa fisik yaitu sering mengompol, ya, buang air tidak terkontrol, gagap dan terkadang jorok.
Ciri-ciri anak tunalaras. Yang pertama, mengalami gangguan perilaku. Nah, anak-anak ini mengalami gangguan emosi dan penyimpangan perilaku sehingga mereka tidak dapat menyeimbangkan dengan lingkungan. Nah, misalnya ya, berkelahi, memukul, menyerang, ya, pemarah dan pembangkang, suka merusak, ribut, pengacau, dan ceroboh. Kemudian kurang ajar, tidak sopan, dan suka mengganggu. Kemudian penentang, tidak mau bekerja sama, suka ribut, pembolos, hiperaktif, pembohong, iri hati, pembantah, suka mengalahkan orang lain dan mementingkan diri sendiri. Kemudian mengalami kecemasan dan menyendiri, ya. Anak tunalaras ini biasanya mengalami kecemasan dan menyendiri. Nah, anak-anak yang memiliki perilaku tunalaras ini mengalami kecemasan dan lebih sering menyendiri karena merasa lingkungannya tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Nah, kemudian ada beberapa perilaku yang menunjukkan anak tunalaras mengalami kecemasan dan menyendiri. Yang pertama, cemas dan sering kali tegang. Kemudian tidak punya teman, ya, tertekan, bisa jadi sensitif. Kemudian rendah diri dan cenderung diam, mudah frustasi dan bimbang. Selanjutnya anak yang kurang dewasa, ya. Jadi anak tunalaras ini seringkali dikatakan kurang dewasa karena memang mereka memiliki aspek sosial yang sangat rendah sehingga mereka tidak dapat belajar mandiri. Nah, adapun perilaku yang menunjukkan anak tunalaras ini kurang dewasa, misalnya melamun, ya, kaku, kemudian pasif, mudah terpengaruh, mengantuk, pemborosan. Kemudian anak yang agresif bersosialisasi, ya. Jadi selain kurang dewasa tadi, akan tetapi anak-anak ini ada juga yang cenderung agresif, ya, bersosialisasi, ya. Cenderung agresif bersosialisasi sehingga menimbulkan masalah di lingkungannya. Nah, contoh ya agresif dalam bersosialisasi, mempunyai komplotan jahat, ya, misalnya geng, terus berbuat onar bersama komplotannya, ya, yang tadi yang saya sebutkan, membuat geng, terus suka di luar rumah sampai larut, kemudian bolos sekolah, kemudian pergi dari rumah. Pendidikan adalah suatu proses mengembangkan potensi manusia agar menjadi dewasa dan aktual. Nah, pendidikan berfungsi untuk menyiapkan manusia agar mempunyai kemampuan atau modal yang kelak akan berguna bagi kehidupannya. Dan tujuan dari pendidikan adalah untuk membekali manusia yang masih belum mempunyai kemampuan agar kelak menjadi manusia dewasa mempunyai kemampuan. Pendidikan tersebut bersifat universal, sehingga semua orang berhak mendapatkan pendidikan yang layak, tidak terkecuali anak tunalaras. Pendidikan sangat penting untuk membekali ilmu pengetahuan bagi anak tunalaras. Karena dengan pendidikan suatu saat anak yang mengalami gangguan emosi, ya, seperti anak tunalaras diharapkan menjadi orang yang bermanfaat dan mandiri saat dewasa. Dalam artian dapat
menjadi manusia yang berakhlak mulia. Namun, pendidikan ternyata tidaklah cukup bagi anak tunalaras untuk menunjang keberhasilan belajar. Anak tunalaras hendaknya tidak hanya diberikan layanan, tetapi disertai juga terapi. Hal ini sangat penting karena fungsi terapi adalah untuk memperbaiki perilaku bagi anak tunalaras. Nah, berbagai terapi bagi anak tunalaras sangat banyak dan salah satunya adalah terapi tingkah laku atau behavior terapi, sehingga sangat penting bagi kita untuk mengetahui terapi itu. Nah, terapi tingkah laku bagi tunalaras. Terapi tingkah laku merupakan penerapan berbagai teknik dan prosedur yang dalam berbagai teori belajar. Terapi tingkah laku sudah dimulai sejak tahun 1950-an. Namun tidak begitu populer dibandingkan kemajuan yang dialami saat ini. Kini modifikasi tingkah laku dan terapi tingkah laku menduduki tempat penting di bidang psikoterapi dan dalam banyak hal di bidang pendidikan, psikologi klinis dan konseling dengan menggunakan metode behavior. Modifikasi memberi pengaruh besar di bidang pendidikan, terutama pendidikan khusus yang mengkaji anak berkesulitan belajar dan masalah tingkah laku. Nah, terapi tingkah laku berusaha menghilangkan atau meniadakan masalah-masalah tingkah laku dan berusaha memunculkan tingkah laku yang diharapkan. Nah, menurut B.F. Skinner, Nafsia Ibrahim tahun 96, ada 3 cara mengubah tingkah laku manusia. Yang pertama ini, tingkah laku dapat diubah dengan mengubah peristiwa-peristiwa yang mendahului yang membangkitkan tingkah laku. Khusus contoh, anak hiperaktif tidak bisa tenang jika belajar dalam kelas, terdapat banyak rangsangan. Kedua, suatu jenis tingkah laku yang timbul dalam suatu keadaan tertentu dapat diubah dan dimodifikasi. Misal dalam keluarga anak kurang mendapat perhatian, maka dalam sekolah guru harus memberi perhatian lebih. Kemudian akibat dari suatu tingkah laku tertentu dapat diubah, dengan demikian tingkah laku bisa dimodifikasi. Misalkan seorang anak mencuri dihukum akibat dari perbuatannya. Kemudian tentu ada tujuan terapi tingkah laku ini. Nah, setiap kegiatan terapi mempunyai tujuan seperti halnya terapi tingkah laku berikut, seperti mengubah pola-pola perilaku dan membantu klien atau anak tunalaras ini untuk mempelajari tingkah laku yang konstruktif. Nah, tujuan-tujuan spesifik dipilih oleh klien. Kemudian tujuan utama terapi tingkah laku adalah menciptakan kondisi-kondisi yang baru dalam proses belajar. Hal ini didasarkan bahwa segenap tingkah laku itu dipelajari, termasuk tingkah laku yang maladaptif. Jika suatu tingkah laku juga dapat dihilangkan dan tingkah laku yang lebih efektif diperoleh. Nah, kemudian ciri-ciri terapi tingkah laku. Menurut Gerald tahun 95, adapun ciri-ciri tingkah laku ini, yang pertama, pemusatan perhatian kepada tingkah laku yang tampak dan spesifik. Kemudian kecermatan dan penguraian tujuan-tujuan treatment ya. Kemudian perumusan prosedur treatment yang spesifik yang sesuai dengan masalah. Selanjutnya penilaian objek atas hasil-hasil terapi. Nah, pada dasarnya terapi tingkah laku diarahkan pada tujuan-tujuan untuk memperoleh tingkah laku yang
baru. Penghapusan tingkah laku yang maladapted serta memperkuat dan mempertahankan tingkah laku yang diinginkan, pernyataan yang tepat tentang tujuan treatment dispesifikasi, sedangkan pernyataan yang bersifat umum ditolak. Nah, selanjutnya teknik-teknik terapi tingkah laku. Baik, teknik-teknik terapi tingkah laku. Yang pertama, teknik desensitisasi sistematik. Saya ulang sekali lagi, desensitisasi sistematik. Nah, ini adalah suatu teknik yang banyak digunakan dalam terapi tingkah laku. Teknik ini digunakan untuk menghapus tingkah laku yang diperkuat secara negatif dan menyertakan pemunculan tingkah laku atau respon yang berlawanan dengan tingkah laku yang hendak dihapuskan itu. Nah, desensitisasi diarahkan kepada mengajar klien untuk menampilkan suatu respons yang tidak konsisten dengan kecemasan. Teknik ini dikembangkan oleh Wolfe yang berargumen bahwa segenap tingkah laku neurotik adalah ungkapan dari kecemasan dan bahwa respons kecemasan bisa dihapus oleh penyerapan respon-respon yang secara inheren berlawanan dengan respon tersebut. Nah, dengan pengkondisian klasik, kekuatan stimulus penghasilan kecemasan bisa dilemahkan, dengan segala kecemasan bisa dikendalikan dan dihapus melalui pergantian stimulus. Nah, desensitisasi juga melibatkan teknik-teknik relaksasi. Klien dilatih santai dan mengasosiasikan keadaan santai dengan pengalaman pembangkit kecemasan yang dibayangkan atau dievaluasi. Selanjutnya, teknik implosif dan pembajiran. Nah, teknik yang dikembangkan oleh Stamfel disebut terapi implosif, ya. Terapi implosif berasumsi bahwa tingkah laku neurotik melibatkan penghindaran terkondisi atau stimulus penghasilan kecemasan. Teknik ini berlandaskan kepada paradigma penghapusan eksperimental. Nah, teknik ini terdiri atas pemunculan stimulus dalam kondisi berulang-ulang tanpa memberikan penguatan. Nah, teknik pemajiran tidak menggunakan agen pengkondisian balik walaupun tindakan kecemasan. Terapis memunculkan stimulus-stimulus penghasil kecemasan yang berulang-ulang dalam satu rangkaian setting terapi di mana konsekuensi yang diharapkan dan menakutkan tidak muncul. Ya, stimulus yang mengancam kehilangan daya menghasilkan kecemasannya dan neurotik pun terhapus. Kemudian teknik latihan atau asertif. Nah, teknik ini diterapkan pada individu yang mengalami kesulitan menerima kenyataan bahwa menegaskan diri adalah tindakan yang layak benar. Nah, latihan atau teknik ini membantu orang yang tidak mampu mengungkapkan kemarahan atau perasaan tersinggung, memiliki kesulitan untuk mengatakan tidak dan bentuk lainnya. Kemudian teknik aversi, hukuman. Teknik aversi yang berarti teknik hukuman. Nah, teknik ini paling kontroversial yang digunakan oleh para behavioris. Meskipun secara luas digunakan untuk mengubah tingkah laku maladapted kepada tingkah laku yang diinginkan. Nah, dalam setting formal teknik ini biasanya digunakan pemakai narkoba, peminum alkohol, perokok keras,
Anak tidak dilarang merokok dan meminum minuman yang sudah diberi ramuan yang membuat mual dan membuatnya muntah, karena menimbulkan rasa tidak enak. Lama-lama, keinginan untuk merokok dan meminum alkohol akan berkurang dan hilang. Kemudian teknik pengkondisian peran. Nah, menurut Skinner pada tahun 1996, jika suatu tingkah laku diganjar, kemungkinan muncul kembali tingkah laku tersebut akan tinggi. Prinsip perkuatan yang menerangkan pembentukan, pemeliharaan, atau penghapusan pola-pola tingkah laku merupakan inti dari pengkondisian peran. Selanjutnya, kegunaan terapi tingkah laku. Nah, terapi tingkah laku dapat digunakan dalam menyembuhkan berbagai gangguan tingkah laku dari yang sederhana hingga yang kompleks, baik individu atau kelompok. Nah, di samping itu, terapi tingkah laku dapat dilaksanakan oleh guru, pelatih, orang tua, atau pasien itu sendiri. Nah, dan yang terakhir, kesimpulan. Ya, yang terakhir adalah kesimpulan. Secara etimologi, tunalaras terdiri dari kata tuna yang berarti cacat atau rusak, dan laras yang berarti perilaku atau tingkah laku. Perilaku atau tingkah laku. Nah, anak tunalaras adalah seorang anak yang memiliki gangguan atau penyimpangan baik emosi ataupun tingkah laku, sehingga dibutuhkan layanan pendidikan khusus untuk menunjang prestasinya. Ya. Saya ulang sekali lagi, anak tunalaras adalah seorang anak yang memiliki gangguan atau penyimpangan baik emosi ataupun tingkah laku, sehingga dibutuhkan layanan pendidikan khusus untuk menunjang prestasinya. Namun, ternyata pendidikan saja tidak cukup ya untuk menunjang prestasi anak tunalaras, sehingga diperlukan layanan tambahan, yaitu berupa terapi tingkah laku. Nah, tujuan terapi tingkah laku ini adalah menghilangkan perilaku yang tidak dikehendaki dan memunculkan perilaku yang diharapkan. Terapi tingkah laku bertujuan untuk menghilangkan perilaku yang tidak dikehendaki dan memunculkan tingkah laku yang dikehendaki. Terapi tingkah laku memiliki ciri dan berbagai teknik. Nah, terapi tingkah laku penting untuk diketahui oleh mahasiswa pendidikan luar biasa, karena terapi tingkah laku ini berfungsi untuk memberi layanan bagi anak tunalaras yang merupakan bidang kajian dari pendidikan luar biasa. Nah, prosedur terapi tingkah laku sebaiknya dilakukan secara benar agar anak mengalami kemajuan.